Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Bukit Pradita dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum. Yang pertama, toksisitas obat. Toksisitas obat merupakan efek samping dari kombinasi obat, keracunan akut dan kronis pada penggunaan berlebih. Waktu terjadinya keracunan. Yang pertama, keracunan kronik. Keracunan yang gejalanya timbul perlahan dan lama setelah perjalanan. Gejala dapat ditimbulkan secara akut setelah pemejaan berkali-kali dalam dosis relatif kecil. Ciri khasnya adalah zat penyebab diekskresikan 24 jam lebih lama dan waktu paruh lebih panjang sehingga terjadi akumulasi. Keracunan ini diakibatkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil, tetapi terus-menerus dan efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dan yang kedua, keracunan akut terjadi secara mendadak setelah makan sesuatu, sering mengenai banyak orang. Pada keracunan dapat mengenai seluruh keluarga atau penduduk sekampung. Gejalanya seperti sindrom penyakit muntah, diare, konvulsi, dan koma. Keracunan ini juga karena pengaruh jumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam jangka pendek. Faktor-faktor yang memengaruhi toksisitas. Yang pertama, komposisi, dosis, rute pemberian, metabolit toksik, kondisi kesehatan, usia kematangan, kondisi nutrisi, genetik, kelamin, dan lingkungan. Faktor yang menentukan toksisitas yang pertama diantaranya yaitu LD50, efek samping, kecepatan timbulnya efek. Di sini ada efek terapi. Efek terapi yaitu efek yang diinginkan dari suatu obat. Di antaranya paracetamol 500 mg 3 kali sehari untuk panas dan meredakan nyeri. Efek toksik, efek yang dapat menimbulkan toksik jika diberikan melampaui dosis, misalnya seperti gentamicin berefek pada ginjal, paracetamol INH berefek pada hati. Dan efek samping obat yaitu efek yang tidak diinginkan pada dosis terapi, misalnya amlodipin berefek samping pada jantung berdebar dan nyeri perut. Dan jalur masuknya racun dalam tubuh melalui mulut atau tertelan. Yang kedua, melalui pernafasan. Yang ketiga, melalui kulit. Yang keempat, melalui suntikan atau injeksi. Dan yang kelima, melalui dubur atau vagina. Selanjutnya, penanganan keracunan secara umum. Pertama, menjaga fungsi vital tubuh, menghindari absorpsi racun lebih lanjut, mempercepat eliminasi racun, dan terakhir menormalkan kembali fungsi tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan keracunan saluran nafas. Yang pertama, menjaga fungsi vital tubuh, seperti menjaga pernafasan dan sirkulasi serta menormalkan keseimbangan elektrolit air, asam, basa jika diperlukan. Kedua, panduan pernapasan normal, seperti pernafasan buatan pemberian oksigen, tapi tidak boleh lebih dari 6-8 jam. Penanganan keracunan pada mata. Yang pertama, dicuci sebersih mungkin dengan banyak air. Dua, usahakan kelopak mata terbalik, bilas dengan larutan natrium hidrogenkarbonat 2% jika terkena asam asetat 1% atau asam borat jika terkena basa. Dibilas terus-menerus 5-10 menit. Untuk pengeluaran benda padat dibutuhkan anestesi lokal. Penanganan keracunan pada kulit. Baju yang terkena kontak dibuka, kemudian kulit yang terkena kontak dicuci dengan air hangat. Kemudian jika kulit terluka parah, cuci dengan air.
dan sabun. Bisa dengan pemelasan dengan polietilenglikol 400. Penanganan racun secara oral. Yang pertama, segera hilangkan racun dari tubuh. Misal bisa bilas lambung atau muntah sebelum absorpsi terjadi. 2. Membuat racun menjadi kurang atau tidak toksik. Yang ketiga, menghindari absorpsi racun dengan pemberian adsorbensia atau laksamia atau diuretik. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kontribusi Agen dan Faktor Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan di Indonesia, kajian sistematis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami beban bawaan makanan wabah di Indonesia selama tahun 2000 sampai 2015. Metode yang dilakukan yaitu tinjauan sistematis, dilakukan berdasarkan data yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan selama 2000 sampai 2015. Publikasikan data dari mesin pencarian seperti Google Scholar, Buku Akses, Universitas Online Repository di Indonesia. Sastra abu-abu dikumpulkan dari laporan investigasi dari universitas terpilih seperti UGM, UI, dan Unair. Kementerian Kesehatan, Administrasi Makanan dan Obat-obatan, BPOM Indonesia. 2. Reviewer akan memilih dan mengekstrak data yang relevan. Hasil selama 2000 sampai 2015 ada 1176 wabah bawaan makanan dengan Provinsi Jawa Barat sebagai yang tertinggi dengan 61.119 kasus bawaan makanan dan 21 kematian. Perempuan memiliki risiko lebih besar terhadap makanan bawaan dengan proporsi 58,3%, makanan sehari-hari 36,6%, dan perayaan khusus 29,7%, sebagai kegiatan yang lebih berisiko dengan rumah 48,9%, dan sekolah 13,7% sebagai daerah berisiko tertinggi untuk wabah bawaan makanan. Makanan buatan sendiri 46,9%, dan makanan catering 18,9% sebagai penyebab tertinggi kasus dengan bakteri patogen sebagai agen sering. 74,9% seperti E. coli. Itu faktor yang paling berkontribusi adalah kurangnya memasak dan penyimpanan di suhu yang tidak sesuai. Kesimpulan, populasi berisiko tinggi yang ditularkan melalui makanan wabah adalah wanita dengan bakteri patogen sebagai agen tertinggi. Yang paling faktor berkontribusi adalah resistensi dan pertumbuhan patogen. Perlu ditingkatkan pemantauan dan penjamaah makanan sebagai standar keamanan pangan. Kata kunci yaitu tinjauan sistematis, kejadian luar biasa bawaan makanan Indonesia. Kesimpulannya yaitu kejadian luar biasa keracunan pangan di Indonesia untuk kurun waktu 2000 sampai 2015 dengan 1176 kejadian dan terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Perempuan lebih beresiko mengalami keracunan pangan dibanding laki-laki. Agen penyebab terbanyak adalah bakteri patogen dengan E. coli sebagai penyebab tertinggi. Faktor paling berkontribusi terhadap keracunan pangan adalah ketahanan hidup patogen dan pertumbuhan patogen. Pemerintah perlu melakukan peningkatan pengawasan dan pengelolaan pangan dengan memperhatikan higien dan sanitasi sesuai standar keamanan pangan yang telah ditetapkan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang cara pengelolaan pangan yang benar untuk meningkatkan keamanan pangan.